Tadi nggak di-record ya? Pas pelajaran tadi ya. Oke. Saya ulang lagi, sikap penolong itu harus tenang, percaya diri, cekatan. Ya, cekatan itu apa? Dia terampil. Ya kayak gini. Contohnya, ini saya membawa alat-alat P3K anak-anak. Saya tahu, oh teman saya jatuh. Dia membutuhkan yang namanya betadin, kapas dan lain sebagainya. Kita cekatan, kita langsung pergi ke tempat di mana barang tersebut ada. Ya, mengambil barang tersebut. Itu yang disebut dengan istilahnya cekatan. Dan dia terampil langsung apa yang harus dilakukan, bersihkan terlebih dahulu lukanya. Itu yang disebut dengan orang yang cekatan. Ya, lebih ke terampil. Ya, yang berikutnya cerdik. Ya, cerdik. Contohnya mencari tempat. Sesak napas nih di dalam ruangan seperti ini, sesak napas. Ya kita langsung tepikan yang bersangkutan ke dekat jendela di mana ada udara atau oksigen yang bisa dia hirup. Ya, jangan kalau ada orang yang pingsan, justru kita mendekatin dia. Ya, dekat sama dia, kita perhatikan ingin tahu sih kenapa sih kok bisa pingsan, kepo gitu, justru itu nggak bagus. Ya. Yang berikutnya berinisiatif. Inisiatifnya apa? Kalau seumpama pingsan, kita sudah tolong nggak bisa ya inisiatif. Oh, cari guru. Guru siapa? Guru yang memang biasa menangani. Ya kan, jangan nggak punya inisiatif. CS dipanggil. CS bingung. Iya kan? Ya seharusnya dipanggil guru si A, guru B, itu yang untuk penanganannya itu. Nah, oke, next ya. Sekarang sebelum masuk pada materi ini, masalah pendarahan, ya luka-luka nanti saya akan membahas. Saya membawa saya untuk teman-teman kalian yang PTM ya, kebetulan ya. Saya membawa beberapa barang-barang terkait P3K. Ya, barang-barang terkait P3K yang ada di sekolah yang bisa Mr. Andi tampilkan, yang bisa Mr. Andi tunjukkan kepada teman kalian yang ada di sekolah. Biar sekalian tahu. Ya, kalau perlu praktek. Ada yang mau praktek di sini, luka dulu baru kita baru kita obatin. Ya. Nah, oke, mungkin ini buat kalian sudah biasa ya. Oke, saya hanya menunjukkan saja. Jadi kapas yang dikatakan kapas itu ada dua macam anak-anak. Ada yang namanya kapas kecantikan, ya kan? Dan ini kapas yang P3K ini istilahnya kapas untuk membalut luka. Ya, ini modelnya seperti ini. Jadi ini kebutuhannya contohnya sedikit, kita ambil sedikit segini. Kita bersihkan. Gitu dia. Jadi ini dia lebih ngirit kalau pakai ini, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini yang namanya kapas pembalut. Nah, ini yang namanya kain kasa tadi anak-anak yang Mr. Andi waktu ini sampaikan. Jadi dia teksturnya ada lubang-lubang seperti ini. Dia kasar. Ini kalau kena luka justru sakit. Makanya kain kasa ini tidak cocok untuk langsung membalut luka. Jadi harus ditempel terlebih dahulu dengan kapas, baru dibalut dengan kain kasa kalau luka. Ya, inilah yang disebut dengan Revanol. Cairannya warnanya kuning. Kebetulan ini botolnya juga dia pakai warna kuning. Ini yang disebut dengan Revanol. Apa ini fungsinya Revanol? Ayo, saya sudah sampaikan ini apa fungsinya Revanol. Untuk apa ini? Obat apa ini? Untuk mandi. Ada yang tahu di Zoom? Apa fungsi atau manfaat Revanol? Ayo. Membersihkan? Ya, untuk membersihkan luka. Ya, Revanol. Kok Revano? Revanol namanya nak. Ya, Revanol. Ini untuk membersihkan luka dan ini yang namanya obat
obat untuk luka atau sering kita sebut betadin. Ya, ini standarnya ini. Yang berikutnya ada yang namanya plester. Kalau ini disebut dengan plester apa? Oh, obat ya, plester obat. Ada satu lagi plester yang dikatakan bukan plester obat. Kalau plester obat itu cirinya di tengahnya ini. Nah, ini ada warna putihnya ini. Tapi yang putih ini sebenarnya bukan obat. Ya, percaya kalian kalau ini obat? Nggak mungkin ini obat. Ya, ini hanya kain biasa, kain halus. Ya, supaya untuk kalau lukanya kesentuh itu masih nggak terlalu sakit lah, seperti itu. Ya, nah itu tadi obat-obatan yang bisa saya tampilkan mungkin untuk teman-teman kalian yang ada di sekolah supaya bisa melihat langsung. Biasanya kita praktek. Nah, kita masuk pada yang namanya pendarahan. Ya, pendarahan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah. Ya, darah dapat ditemukan pada organ tubuh dan pembuluh darah. Apabila organ tubuh atau pembuluh darah mengalami kerusakan, darah dapat mengalir dengan bebas di dalam atau di luar tubuh. Pendarahan. Jadi pendarahan itu ada dua macam anak-anak. Pendarahan itu di mana darah itu keluar. Kalau kita luka, kita jatuh naik sepeda motor banyak darahnya, itu pendarahan. Kalau kita mengalami kecelakaan lah ya, nabrak, tapi kita nggak keluar darah nih di luarnya, tapi di dalamnya sakit, itu disebut dengan pendarahan juga. Ya. Tetapi yang membahayakan sekali yang mengakibatkan kematian adalah pendarahan di dalam tubuh. Ya, pendarahan di dalam tubuh. Itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Mr. Andi punya pengalaman, punya teman saya itu pengajar di sekolah SLK Lentera Kasih. Pasti tahu ya kalian ya. Dia itu sebagai seorang atlet lari, waktu itu mau kompetisi di Porprov Bali. Saya masih ingat, itu namanya Thomas. Itu teman baik saya. Dia pergi ke Karangasem. Mau mengambil bonus prestasinya dia ke pemerintah yang ada di Karangasem. Singkat cerita, sampai di daerah Goalawa dia ditabrak truk. Akhirnya dia luka, dibawa ke Rumah Sakit Sanglah, diobatin di Rumah Sakit Sanglah. Ada beberapa bagian tubuhnya yang patah tulang. Ya. Nah, bagian tubuhnya patah tulang, terus kalau udah saya dengar kalau si Thomas itu sudah pulang ke rumah, sudah tidak di rumah sakit lagi. Pikiran saya kalau orang sudah di rumah itu sudah baikan ya biasanya ya. Orang sakit kalau sudah boleh pulang itu berarti sudah baikan. Ternyata apa? Saya dapat info dari teman saya yang lainnya lagi bahwasanya Thomas itu ada patah tulang di bagian rusuk. Dan tulangnya itu menekan organ tubuh yang lain, contohnya lambung atau paru atau apa ya, dan itu tidak dilakukan operasi. Tulangnya itu yang patah itu menusuk, tidak dilakukan operasi. Singkat cerita, teman saya ini dibawa pulang sama keluarganya ke kampung halaman yang ada di NTT. Sampai di sana tidak lama kemudian 6 bulan dia akhirnya dipanggil Tuhan. Karena apa? Pendarahan yang ada di dalamnya itu tidak diberesin. Ya, ada lagi saya ini guru. Ya, ini guru juga, guru di JB School, guru Mandarin. Kalian pernah dengar nggak guru Mandarin JB School? Miss ini cewek. Meninggal kecelakaan saat JB perayaan ulang tahun yang terakhir di Hong Kong Garden. Itu kecelakaan, dia nabrak pick up. Dia jatuh, tetapi dia tidak ada luka pendarahan di luar. Tidak ada luka. Tetapi di dalam tubuhnya dia hancur. Dalam tubuhnya dia hancur. Hancurnya apa? Patah tulang, dan tulang itu menusuk ke organ-organ tubuh yang lain. Contohnya lever, contohnya pankreas, paru-paru, semuanya ketusuk. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya pendarahan yang tidak bisa keluar. Kalau kita kecelakaan naik sepeda motor, kita jatuh, luka lecet, itu kan pendarahan yang keluar anak-anak. Itu
masih oke, dibersihkan, diobatin masih oke. Cuman yang bahaya ini adalah pendarahan yang di dalam. Itu kalau sudah pendarahan yang di dalam mengalami yang namanya kerusakan organ. Kalau kerusakan organ udah nggak bisa saya. Dokter itu sering kali kayak gitu. Ada satu lagi siswa SMA. Ya, siswa SMA. Saya kenal namanya Gerwin. Gerwin. Cowok, dia bukan di SMA Tunas Daud. Dia di SMA Taman Rama Jimbaran. Namanya Yoel Gerwin Istrianto. Itu SMA dia naik motor Ninja 250. Kecelakaan. Sama juga halnya seperti Thomas ataupun seperti guru JB School. Pendarahan di dalam tubuhnya. Ya. Jadi pendarahan itu ada dua macam. Nah, jadi pendarahan luar dan pendarahan di dalam. Pendarahan di dalam itu yang berbahaya karena apa? Organ tubuh kita itu kan dari yang di dalam yang punya pengaruh peran besar. Kayak contohnya kita sakit lambung, kita sakit emah. Kan nggak kelihatan di luar. Tapi di dalam sakit sekali, makan nggak enak, ya kan, kentut nggak bisa, kan gitu biasanya kan kalau sakit lambung kan. Ya, oke. Nah, next, itulah yang disebut dengan pendarahan, adanya kerusakan. Kalau Thomas itu yang salah supir truknya pada waktu itu, ya, oke. Nah, sekarang kita masuk yang namanya luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus. Ya, luka itu ada luka robek. Ya, boleh dikatakan robek, rusak oleh suatu sebab. Ya, nah luka ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang pertama adalah luka memar. Luka memar ini biasanya kenapa, Fabio? Luka memar? Karena apa? Karena pukulan, ya, karena adanya benturan, ya, memar. Contohnya kalian lari mau masuk ke kelas ini, ternyata ada temennya di depan pintu dan kalian nggak sengaja kena kusen pintunya, itu kan sebuah benturan, ya kan? Terjadilah yang namanya luka memar. Nah, luka memar ini anak-anak, ini adalah pecahnya pembuluh darah yang tidak bisa keluar. Ya, pecahnya pembuluh darah. Ya, itu memar. Nah, tapi kalau luka memar ini masih gampang pengobatannya dengan cara dikompres. Ya, dikompres. Kalau habis benturan pakai es. Tapi kalau sudah lama menggunakan air hangat. Ya, nanti lama-kelamaan warna daripada luka itu akan berkurang, berpudar, mulai memudar. Ya, kalau benturannya keras, dia bisa warnanya sampai hitam. Ya, hitam. Tapi kalau benturannya atau bekas pukulannya itu nggak terlalu keras, dia paling memerah saja. Ya, nah ini kalau contoh yang di mata ini berbahaya anak-anak. Karena ini bisa menyebabkan kebutaan. Karena pembuluh darahnya bisa pecah sampai pada bola mata, itu bahaya sekali. Ya. Bahaya sekali. Yang kedua adalah luka gores. Kalau luka gores jatuh biasanya ya main basket gitu kan. Jatuh, gores. Kalau ini kan gampang pengobatannya, kalian sudah tahu ya. Mister Andi sudah ini kan ya, sudah sampaikan ya. Yang berikutnya adanya luka tusuk. Luka tusuk kalau ini kan kita melihat dengan gambar ini adalah bekas dari duri ya. Duri pohon apa biasanya yang berduri? Mawar. Ya, luka tusuk. Kalau luka tusuk yang kayak gini ini masih levelnya gampang. Ya, kalau kita luka tusuknya dari pisau itu berbahaya, benda tajam ataupun paku, ya, itu bisa menyebabkan yang namanya infeksi anak-anak. Ya, apalagi benda-benda tajam itu berbahaya, itu bisa menyebabkan yang namanya infeksi. Ya, itu bahaya. Kayak contohnya kalian pernah nggak istilahnya ya, kena kayu yang di jari itu apa namanya? Apa sih namanya ya? Bukan apa ya? Ya, telusupan atau apa itu ya? Ya, itu dah yang masuk ke kulit bagian kita, itu kan sakit itu. Itu kan harus dikeluarkan. Nah, biasanya kalau luka yang seperti contoh ini,
kita cukup memencet di bagian luka itu, dikeluarkan darahnya saja. Ya, cukup memencet. Tapi kalau sampai lukanya agak dipencet terus darahnya masih keluar terus, kita bisa menutup dengan yang namanya plester obat itu atau Hansaplast. Ya, Hansaplast itu paling cocok. Oke. Yang berikutnya ini ada yang namanya luka potong, ya. Luka potong. Luka potong ini biasanya kalau kita bantu orang tua ya, memasak di dapur, nggak jarang kita kena yang namanya pisau, ya, luka potong. Ya, atau kita kena cutter, kita sedang mengerjakan art and craft contohnya, kena cutter, ya. Kalau luka potong kayak gini biasanya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu lebar ya lukanya ya, itu bisa ditutup dengan yang namanya Hansaplast atau plester obat itu. Ya. Tapi kalau bisa ditetesin dulu lah sama betadinnya supaya ada obatnya, ya. Kalau ditutup langsung dengan plester, itu darahnya dia mau berhenti, tetapi lukanya lama menutupnya. Yang kita harapkan kan supaya cepat menutup lukanya itu. Nah, lukanya itu mau menutup apabila ada obat yang kita berikan, yang kita oleskan. Ya, yang kita teteskan contohnya yaitu betadin. Yang berikutnya yang namanya luka bacok. Ini bahaya. Kalau luka bacok seperti ini adanya pendarahan. Iya, kalau luka bacok hanya di bagian luar. Kalau dia dibacok sampai masuk ke kena daging yang bagian dalam sampai kena organ-organ yang lain kan bisa menyebabkan kematian. Ya, kayak kejadian di jalan gunung apa itu? Yang waktu ini, yang bukan Wabung itu bukan di jalan Gunung Rinjani. Waktu ini kan yang kasus pembacokan di tengah jalan itu. Ya, itu kan sampai nancep dan orangnya lari, benda tajamnya itu nancep di punggungnya dia. Makanya seketika juga dia mati di situ. Di tengah jalan mati, di tengah jalan. Ya. Ya. Nah, kalau sudah luka seperti ini, luka tampak lebar seperti ini, anak-anak, ini kan lebar, ini ada terbukanya luka, ini harus ada yang namanya dijahit. Nah, jahit itu ada dua jenis, anak-anak. Jahit yang benangnya tanpa dilepas dan jahit yang benangnya dilepas. Ya. Nah, kalau benangnya dilepas itu dia meminimalisir bekas jahitan itu. Ya, meminimalisir bekas jahitan. Ya, kalau benangnya yang tidak dilepas itu bisa terlihat sekali bekas jahitannya. Ya, kayak anaknya Mr. Andi itu di dahinya sini pernah lari, dia nabrak tembok itu robek, di sini dijahit 4 kalau nggak salah. Itu bekas jahitannya udah mulai hilang sekarang. Nampak tapi sedikit karena dia menggunakan jahit lepas. Jadi kalau sudah nempel nanti dipotong benangnya itu sama dokternya dilepas. Seperti itu. Ya, sama dengan halnya luka robek ini anak-anak. Nah, ini di pelipis kayak gini kan. Ini menganga seperti ini nggak bisa kita pakai betadin, nggak bisa. Nggak bisa kita pakai salep bioplasenton, nggak bisa. Andai kata pun bisa lama. Ya. Tapi kalau seperti ini kan enggak, ini kan udah sampai kelihatan dagingnya, Nisan. Boy. Itu menghentikan darahnya saja, Fabio. Ya, orang zaman dulu biasanya kalau luka gitu kan dia ambil air liur, dia kasih air liur. Ya. Oke, next. Nah, ini ada lagi yang namanya luka tembak. Ya, luka tembak. Jadi ini perhatikan anak-anak, luka tembak ini juga sangat berbahaya ya, karena yang diserang itu adalah organ bagian luar dan bagian dalam. Ya, ini kan berarti kan adanya benda berbahaya atau benda yang tidak seharusnya berada di dalam organ tubuh kita ya. Ya, gini peluru tembakan itu kan. Jadi
Lukanya modelnya mungkin kecil seperti ini, tapi bahayanya juga luar biasa ya ke dalam. Nah, aduh kok ini luka bacok sih. Maaf ya. Ini harusnya luka bakar ini anak-anak. Maaf ya. Luka bakar seperti yang Mister Andi sharingkan waktu istrinya Mister Andi kena luka bakar itu. Oh, serem. Bener. Dari paha sini sampai punggung kaki semuanya melepuh. Ya. Apa? Gosong melepuh. Lu bayangin minyak goreng loh anak-anak. Dia ambil penggorengan itu kan dia lempar gini kan. Minyaknya itu berbalik ke badan. Dia menghindar gini kan kena paha semua. Ya, sampai sekarang dia timbul yang namanya keloid. Keloid nggak ada yang tahu keloid? Keloid itu bekas luka bakar. Bekas luka bakar. Itu yang disebut dengan keloid. Keloid itu apa? Daging tumbuh nisan. Jadi kulit kita kan ini kan biasa kan, polos kan, itu ada tonjolan daging. Awalnya orang keloid itu keras, sakit dia, ya, dan itu bisa disembuhkan sih dengan cara dilaser, operasi kecil. Ya, jadi kalau kita orang Indonesia itu rata-rata kalau sudah kena luka bakar itu pasti akan timbul keloid. Beda dengan mohon maaf orang bule, ya, atau orang Eropa sana. Dia lebih kuat, ya, beda dengan orang Indonesia, ya, beda sekali. Oke, yang berikutnya ada yang namanya, nah untuk luka bakar ini kita tidak boleh menganggap remeh, karena luka bakar ini merusak jaringan kulit. Seperti yang Mister Andi sampaikan, kalau kita kena luka bakar, langsung kita siram air supaya panasnya itu tidak terus masuk ke kulit kita bagian dalam. Kalau perlu kita berendam ke kolam renang ya berendam gitu. Masukin contohnya kena luka bakar di tangan, masukin aja ke ember lama-lama, nggak apa-apa. Ya supaya panasnya itu nggak terus masuk. Ya. Karena apa? Semakin masuk semakin lama kita sembuhnya. Ya, kalau bagian kulit luar semakin cepat. Ya. Oke, next berikutnya adalah luka gigitan ular. Ya. Jadi luka gigitan ular ini mungkin dari tampak luarnya anak-anak ini tidak besar, tidak membahayakan. Tetapi yang membahayakan adalah apa? Racun ularnya itu yang merusak organ tubuh kita. Ya, organ tubuh kita. Jadi kalau habis digigit ular itu ada tahapannya. Kita harus menyetop yang namanya bisa ular itu. Contohnya kita di bagian tangan sebelah sini ya. Contohnya digigit, kita harus ikat di bagian sini. Supaya apa? Supaya darah kita tidak terpengaruh semua oleh bisa ular. Jadi bisa ular ini menyerangnya darah itu semua ke semua organ tubuh kita. Nah itulah yang menyebabkan kematian. Iya. Enggak, kalau bisa itu memang sampai diamputasi supaya terselamatkan organ tubuh yang lainnya. Ya itu kan ekstrim ya sebenarnya. Ya itu kan ekstrim orangnya ya. Tapi memang oke ya. Jadi itu materi tentang P3K yang Mr. Andi sampaikan sampai dengan batas bagian pendarahan dan luka ya. Saya berharap sih apa yang sudah kalian dengarkan nanti bisa kalian aplikasikan jika kalian menemui ya entah di rumah, di masyarakat yang bisa kalian bantu, bisa kalian tolong. Oke. Baik, sekarang semuanya di sini bawa HP semua kan? Bawa HP. Ada kuota nggak masalahnya? Handphonenya iPhone 13, iPhone 14 nggak punya kuota. Ya oke. Kalau ada alat untuk ini sekarang silakan dibuka LMS-nya. Kalian saya minta untuk mengerjakan latihan soal. Yang di rumah juga ya anak-anak ya.
Silakan yang di rumah dipersiapkan untuk membuka LMS-nya. Saya akan memberikan latihan soal yang ada di buku paket kalian. Ini soalnya ini ada di buku paket, saya pindahkan ke... Oke, sabar ya, Gap. Sekarang tanggal 7 ya. Oke, jamnya sekarang jam 9. Saya harus buka ininya terlebih dahulu, sabar dulu. Nah, latihan soalnya ini hanya 1 kali uji coba. Tolong anak-anak diperhatikan yang di rumah. Hanya 1 kali uji coba, ya. Hanya 1 kali uji coba, tidak 3 kali uji coba. Oke, yang di rumah silakan di cross check terlebih dahulu. Latihan soalnya. Silakan. Kalau yang mau mulai. Oh, ini sudah 7 siswa masuk. Jason sudah, Sevilla, Erika, Gebi, Lakesia, Niko, Fabio, Nishan sudah. Oke, yuk yang lain yang ada di rumah silakan mulai mengerjakan latihan soal yang ada di LMS. Cek, cek, cek. Halo. Oh, ternyata harus pakai ini. Ya, saya harus pakai ini dulu ya. Oke, cek, cek, cek. Ya, yang di rumah boleh aktifkan kamera dulu. Terima kasih sudah ada Jovan. Wah, Jovan gaya rambut baru nih ya. Gaya rambutnya baru nih. Mau menghadapi SMA gitu ya. Terkadang gitu juga sama. Saya juga SMA, saya pasti ganti gaya rambut gitu ya. Oke, ada Erika juga, ada Kezia, ada Karsten, ada Angie, ya, ada Darren. Ya, terima kasih sudah aktifkan kamera. Oke, kita hari ini terakhir kuisis ya. Hari ini terakhir kuisis. Nanti di hari Selasa kita akan bahas kisi-kisi. Sekaligus nanti penentuan materinya mungkin Mr. Niko akan kirimkan lewat teman kalian di kelas 9C. Nanti biar mereka yang memberitahukan gitu ya ke kalian. Nanti hasil finalnya itu nilainya yang materinya untuk kelas 7 dan kelas 8 yang mana-mana aja gitu ya. Pastinya justru yang kalian nilai terbesar berarti kan yang itu yang gampang berarti kan. Iya kan? Nah, itu dia makanya kelas 7, kelas 8 itu yang kita pakai. Nah, kalau kelas 9 ini semua materi IPA-nya masuk. Jadi ada 5 materi IPA di kelas 9. Ya, sisanya materi fisika tentunya ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas sedikit dan mungkin di hari Selasa setelah membahas kisi-kisi juga nanti Mr. Niko mungkin akan siapkan sedikit latihan soal gitu ya. Kalau mau lewat kuisis ya lewat kuisis lagi. Kalau enggak, kalau maunya lisan ya kita kasih lisan aja gitu ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dan juga untuk waktu kami boleh beristirahat ya Tuhan. Berapa dari kami ada yang mungkin menikmati makanan dan minuman. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan agar makanan dan minuman yang kami konsumsi bisa menjadi tambahan tenaga kami untuk kami tetap semangat mengikuti pelajaran sampai nanti siang. Berkati untuk pelajaran IPA hari ini, berikan kelancaran ya Tuhan dan tentunya
untuk materi yang akan nanti kami dapatkan di US, semoga bisa berkenan ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan pengucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Untuk hari ini kita materinya ada dua, yaitu pertama tentang sistem pernapasan dan yang kedua tentang sistem ekskresi. Itu ya. Oke, silakan kalian buka kuisis join-nya. Kemudian kodenya ini saya masukkan dulu 340 107. Oke, ini kodenya ya untuk yang di rumah bisa dilihat. Untuk yang di sekolah saya bacakan kodenya 340 107. Oke. Kodenya 340 107. Iya, jangan di-copy ke Google. Ya, sudah ada 6 orang masuk ya. Yang di rumah di sini sudah ada Erika, ada Kezia, ada Areta, ya ada NG juga. Oke, Nisan baru masuk. Ya. Oke. Oke, 9 sudah 10. Sudah 10. Oke, saya matikan recording ya. Tahukan untuk kalian yang di rumah, ini hasil dari kuisis kemarin ya. Sambil menunggu yang lain gitu ya, Mr. Niko sampaikan hasil kuisis yang kemarin. Ini ya untuk sementara tadi Mr. Niko melaksanakan kuis di tadi pagi gitu ya di kelas 9B. Itu mendapatkan sistem pernapasannya 83 dan 70. Tapi ini masih belum di rata-rata gitu ya. Jadi ini masih berupa average-nya ya. Mungkin nanti kalian bisa menambahkan atau mungkin menambah poin atau bisa mengurangi poinnya gitu ya. Poin rata-rata per kelasnya. Jadi di sini yang sudah tereliminasi yaitu ada jaringan tumbuhan, sistem pencernaan dan zat aditif dan adiktif. Gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian bisa memperoleh nilai tertinggi di sistem pernapasan dan ekskresi, mungkin ya tetap ya tidak akan berubah begitu. Tapi kalau rata-ratanya sistem pernapasan ekskresi ini menurun gitu ya, nah itu mungkin bisa mengubah. Jadi mungkin bisa jaringan tumbuhannya mungkin bisa masuk gitu ya. Oke, sudah 16 orang yang join, yang di sekolah juga sudah pada masuk. Kita langsung mulai aja gitu ya. Kita langsung mulai. Silahkan, selamat mengerjakan pelan-pelan, tidak usah terlalu terburu-buru ya. Oke, untuk kuis yang kedua materi tentang sistem ekskresi atau sistem pengeluaran racun-racun di dalam tubuh gitu ya. Jadi silakan boleh join untuk yang sudah selesai kuis pertama. Kuis kedua Mr. Niko sudah masukkan, ini kodenya 534971. Ya. Google. Oke, karena beberapa Mr. Niko lihat sudah ada yang selesai, jadi sebelum Mr. Niko bahas soal-soal yang sulit gitu ya, Mr. Niko mau umumkan, mungkin nanti teman kalian di kelas 9C akan membagikan hasil ini yang sudah lengkap. Jadi nanti kalian lihat yang bagian hijau-hijau di bawah,
Berarti bagian yang hijau-hijau di bawah ini adalah materi yang akan dipakai. Ya, materi yang akan dipakai untuk US-nya, khusus kelas 7 dan kelas 8. Nah, kemudian juga kalau kalian mau latihan gitu ya, nanti Mister Niko akan seleksi dulu gitu kan. Kelas 7 kemarin kan Mister Niko masukkan semuanya tuh. Ya, nanti Mister Niko akan hapus beberapa, Mister Niko sisakan 3 aja tentang klasifikasi makhluk hidup, sistem organisasi kehidupan, main interaksi aja. Kemudian kelas 8-nya nanti Mister Niko mungkin juga akan hapus yang di awal, terus yang terakhir nanti Mister Niko akan masukkan gitu ya. Pokoknya hasil keputusan terakhirnya. Ya. Oke, itu aja dulu. Mungkin ya karena semua udah pada selesai untuk yang materi paru-paru lagi sistem pernapasan, mungkin nanti karena banyak yang belum selesai di materi ekskresi, mungkin nanti jam 11.15 ya. 11.15 Mister Niko akan kembali untuk membahas soal-soal yang sulit yang di materi paru-parunya sama yang di ekskresinya sekalian gitu ya. Oke, mohon menunggu dulu. Oke, mari kita bahas soal-soal yang susah. Untuk yang udah selesai, yang di rumah boleh bisa standby di depan laptopnya. Yang di sekolah coba bisa di fokus ke atas ya di laptop, di TV. Oke. Jadi di sini saya cek dulu tadi ada soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 ini yang tersulit katanya. Nih, ini kalau ini soalnya begini dia hitungannya ini salah ini ya. Tuh kok dia berubah menjadi lebih kecil. Ini salah soal ya sebenarnya ya. Karena semua ini jawabannya adalah faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi napas. Ini salah soal ya. Jadi ada yang bilang umur, bener kan? Bener juga kan, semakin tua orang frekuensi napasnya akan semakin cepat. Aktivitas tubuh apalagi udah kelihatan. Kalau misalkan kita capek, kita ngos-ngosan nafasnya, ya kan? Kemudian jenis kelamin juga berpengaruh. Laki-laki biasanya frekuensi napasnya lebih cepat daripada perempuan. Ya, kalau kalian masih ingat dulu kelas 8 kan kita pernah tuh gini di rumah itu kan, di rumah masing-masing buat ngitung frekuensi napas. Kemudian suhu lingkungan juga, misalkan kayak sekarang nih, kondisi lagi panas, kita tuh wajah kita ketutup masker ya kan, otomatis panas kan. Nah, kita akan lebih cepat untuk narik napas sama mengembuskan napas ketimbang kalau kita lepas masker ya, kelihatan banget ya. Jadi ini nomor 12 jawabannya sebenarnya ini tidak ada yang benar gitu ya, tapi di sini kalau kalian lihat mungkin di sini jawabannya suhu lingkungan ya. Tapi sebenarnya tidak. Oke, berikutnya nomor 15. Pernyataan yang benar tentang mekanisme inspirasi. Bukan mekanisme inspirasi yang dimaksud itu bagaimana caranya kita mendapatkan suatu ilham begitu ya. Atau inspirasi, bukan itu yang dimaksud ya. Biasanya kan kalau kita gimana caranya mau dapat inspirasi, masuk ke dalam toilet, duduk, pikirkan gitu ya. Bukan. Tapi ini yang dimaksud inspirasi adalah proses udara masuk ke dalam tubuh. Ya, di sini jawabannya yang benar adalah, nah jadi otot dada sama diafragma itu berkontraksi, kemudian rongga dada membesar, paru-paru menggembung, tekanan tekanan yang ada di rongga dada itu lebih kecil daripada yang di luar. Jawabannya berarti yang mana? Yang ini berarti ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya soal yang mana lagi nih? Nomor 13. Budi sedang makan malam bersama kedua orang tuanya, tiba-tiba dia tersedak dan batuk. Ini dikarenakan kesalahan masuknya makanan ke mana? Tenggorokan, ya. Jawabannya ke tenggorokan. Kalau ke kerongkongan ini sebenarnya ya seharusnya makanan masuk sini.
Kalau korongga hidung apalagi? Ya kali ada orang makan lewat hidung ya kan, kecuali kalau lagi sakit ya. Kecuali lagi sakit atau koma biasanya baru dipasangkan selang di hidung atau di mulut gitu ya. Apalagi diafragma ini nggak mungkin. Oke, soal lagi satu ya. Nomor 20. Berikut yang bukan merupakan kelainan atau gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ini udah ketahuan ini. Emfisema ini yang nafas sengal-sengal. Nama sengal-sengal itu kayak kayak orang asma tapi nggak asma, tapi dia bernapas biasa. Nafas biasa tapi kayak orang asma. Itu emfisema namanya. ISPA itu kepanjangannya adalah infeksi saluran pernapasan akut. Tuh, kepanjangan ISPA. Nah, kalau TBC, tuberkulosis, batuk darah. Jadi di bagian trakeanya kita atau batang tenggorokan sini, di situ ada penumpukan bakteri. Bakteri penyebab TBC itu, dia yang menggerogoti bagian tubuh kita sehingga berdarah. Kemudian sistem tubuh kita itu pasti akan minta keluarkan itu terus gitu ya, sehingga darahnya pun juga ikut keluar. Itu TBC. Nah, kalau rabies, digigit anjing atau kera ya, yang mengandung virus rabies, sehingga membuat kita, kalau penderita rabies itu biasanya kena matahari nggak kuat, jadi kayak zombie, mulutnya berbusa, gitu. Mulutnya berbusa, kena matahari nggak kuat. Biasanya bisa, tapi ya penanganannya harus cepat. Mati. Ya, karena virus rabies menyerang otak. Ya bertahap, kayak sakaratul maut gitulah ya. Ada siksaannya dulu gitu. Seharusnya. Kalau orang, makanya kan kalau kita digigit anjing, kita harus langsung dibawa ke rumah sakit. Apalagi kita digigit anjing liar di jalan. Ya kan kita nggak tahu kan anjing liar di jalan itu apakah dia sudah divaksin rabies atau belum. Kalau kalian yang punya anjing di rumah pasti harus vaksin rabies kan. Dari kalian baru punya, bahkan ada sertifikatnya. Ya kan? Sertifikat bahwa anjing kita sudah divaksin. Gitu. Karena sebagai jaminan itu. Kalau gratis, vaksin rabies gratis kok. Dapat penyakit rabiesnya dari lingkungan yang nggak bersih, makanan yang nggak dijaga, gitu sih biasanya. Makanya kan hati-hati nih yang suka makan RW ya. Kita kan nggak tahu RW-nya itu apakah dia anjingnya terawat apa enggak gitu ya. Karena juga bisa loh, orang karena makan RW kena rabies itu juga bisa loh. Gitu ya. Oke. Masih ada lagi mungkin soal yang perlu dibahas di pernapasan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang sistem ekskresi. Saya cek dulu soal tersulitnya. Wah, oke, ternyata di sini soal nomor 20, paling bawah ya. Nah, ini. Ya, ini soal pertanyaannya mudah sebenarnya ya. Berikut yang bukan merupakan hasil ekskresi alias yang bukan racun yang harus dibuang dari dalam tubuh. Kalian jawabnya apa nih? Yang benar 5 orang loh. Yang benar 5 orang loh di sini. Saya cek. Sisanya salah. Coba yang di rumah mungkin jawab apa? Kalau kalian yang di sekolah jawabnya apa? Sevilla tadi jawab apa? Hah? Lupa. Jeremy? Getah empedu. Getah empedu. Oke. Oke, ini Jovan bilang keringat, Angie bilang feses. Ya, berarti ya Angie termasuk 1 dari 5 orang yang benar berarti ya. Karena jawabannya adalah feses. Feses itu adalah hasil dari pencernaan. Beda, hasil dari pencernaan namanya defekasi ya, bukan hasil ekskresi.
Nah, kalau ekskresi itu adalah racun-racun yang harus dibuang dari dalam tubuh. Bukan sisa-sisa makanan yang sudah selesai dirombak. Gitu ya. Jadi misalkan nih, kalau nggak dibuang ini 3 jawaban berikutnya, misalkan ada urin, keringat, getah empedu, ini kalau nggak dibuang bisa menimbulkan penyakit. Minimal ya, kalau keringat ya, minimal keringat ya, kalau nggak bisa terbuang dari dalam tubuh, dia akan jadi jerawat. Iya kan, minimal. Jerawat kan sekarang nggak cuma ada di muka, toh. Memang yang kita tahu jerawat pasti di muka, tapi kan di bagian tubuh lain juga bisa jerawat. Punggung bisa, di lengan bisa jerawatan, gitu ya. Itu adalah keringat-keringat yang tidak sempat terbuang istilahnya, menumpuk. Apalagi urin sama getah empedu, kalau nggak dibuang, jadi makin parah penyakitnya. Getah empedu kalau nggak dibuang, kita kena hepatitis. Itu hati kita sudah nggak bisa bekerja lagi. Nah, sedangkan kalau urin nggak dibuang, udah tahu kan, kalau nahan-nahan pipis penyakitnya apa? Mungkin yang di rumah bisa bantu jawab. Apa? Batu ginjal atau kencing batu. Tuh, makanya jangan sering nahan-nahan pipis ya. Kalau mau pipis ya, kalau memang tidak memungkinkan ya tolong ya. Kalau gagal ginjal itu kenapa, Mister? Nah, kalau gagal ginjal itu artinya ginjal sudah selesai bekerja. Dia sudah lelah. Ya, sampai dia sudah tidak menjalankan fungsinya kembali. Alami atau mungkin karena penyakit. Iya, bisa. Kita tergantung ya, apalagi kalau kita makan makanan yang memang menguras ginjal. Misalkan nih, kita minum minuman yang rasa-rasa pas tengah malam. Itu bahaya tuh. Itu bahaya itu. Kalau kita minum rasa-rasa tengah malam, itu akan bikin ginjal kita begadang istilahnya ya. Harusnya kan dia kerjanya biasa kan. Maksudnya nggak harus terforsir kerjanya gitu. Tapi karena kita kebiasaan seperti itu, nah itu yang lama-kelamaan akan memicu. Mungkin nggak langsung gitu ya. Nggak langsung pas kita tengah malam kita minum Fanta gitu, nyebut merek lagi kan. Kita minum minuman bersoda terus kita langsung gagal ginjal. Nah, itu bertahap. Bukan menguras, bikin apa ya? Bikin ginjalnya kecapean gitu istilahnya. Nah, itu dia bahaya juga itu. Ya minimal lah, minimal kalau kalian mau minum soda ya seminggu 1 kali lah, kan gitu ya. Nah, bahaya juga tuh kalau udah sering ya. Mungkin memang sekarang nggak merasa, tapi nanti beberapa tahun ke depan baru kerasa ya. Oke, saya lanjut dulu. Masih ada waktu lagi 4 menit. Iya, 13, soal nomor 13 ya. Sebentar. Loh, kok nggak bisa keluar ini? Oh, ini tanda silangnya kesembunyi sini. Oke, soal nomor 13. Hasil ekskresi dari renal. Renal itu adalah ginjal ya. Renal itu ginjal. Berarti jawabannya apa nih? Apa? Urin ya, urin. Sudah pasti ginjal itu mengeluarkan urin ya. Kalau getah empedu ini di hati, keringat itu di kulit, kemudian karbon dioksida itu di paru-paru ya. Lagi satu. Oke, nomor 18. Peristiwa berikut yang menandakan bahwa paru-paru menghasilkan CO2. Iya, betul ya. Nih, kalian teman kalian yang di sekolah bilang keruhnya air kapur ketika ditiup. Ini benar. Kalau yang ini menandakan adanya uap air. Ya. Ini menandakan adanya uap air. Kemudian yang ini juga sama, menandakan adanya uap air. Jadi dua-duanya. Yang ini baru menandakan adanya CO2. Oke. Ya, ada pertanyaan mungkin dari yang di sekolah atau yang di rumah? Sing ada?
Oke, kalau saya ngade kita akhiri pertemuan kita hari ini. Berarti nanti di hari Selasa kita akan bahas kisi-kisi. Kemudian ya kalau misalkan masih ada waktu kita akan latihan soal US gitu ya. Oke, mari kita tutup pertemuan kita dalam doa. Mr. Niko bisa minta tolong Erika berdoa? Halo Ustaz, Ya, silakan Erika. mari kita berdoa. Terima kasih buat berkatmu hari ini, kami boleh selesai belajar IPS, sebentar kami akan lanjut pelajaran IPS, supaya jaringan yang kami punya nggak ada yang nge-lag. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih kelas 9A. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Mari kita satukan. Sini yang join siapa di sini? Ayah, bisa? Ya. Jason, bantu doa ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bisa join kan? Ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Oke, ya udah misalnya saja. Yuk kita berdoa ya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sehingga hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Sebentar kami akan mengadakan penilaian harian IPS Tuhan. Berkati kami semua. Semoga apa yang kami pelajari dan kami dapat mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Baik, nah Nana sekarang silakan yang di rumah dan yang di sekolah buka LMS-nya. Boleh. Yes, silahkan. Ya, ya. Jadi? Belum. Enggak, 10 menit sebelumnya baru boleh pulang. Ya, kan seperti biasa kan 10 menit. 2 kali percobaan. Ya. Kalau sudah nilainya bagus dan di atas rata-rata, di atas KKM, tidak usah mengulang. Kalau yang mengulang itu di bawah KKM, ya. Ya? Bukan PS, iya ya, PS betul-betul. PH. Yes. Misalnya sambil ini ya, sambil buka LMS sambil absensi, ya. Kalian kerjakan pelan-pelan ngerjainnya. Nggak usah buru-buru. Mana? Pelan-pelan. Yes. Tuh. Miss Ellis sambil absensi. Ya, 9A. Pelan-pelan ya ngerjainnya. Yang di rumah juga pelan-pelan. Ya, 15 soal aja. Miss Ellis stop recording ya.